Halo guys. Hari ini kita akan memulai perjalanan melalui dokumenter yang membuka mata dan mengunggah pikiran. Kalian pasti penasaran kan? Apa tuh? Dokumenter ini bernama Pulau Plastik. Pulau Plastik adalah sebuah eksplorasi tentang dampak polusi plastik terhadap negara kita dan kebutuhan tindakan kolektif untuk mengatasi krisis global ini. Sebelum kita lanjut, kenapa sih kita milih dokumenter ini? Menurut kita, polusi plastik adalah salah satu polusi yang memiliki dampak yang paling buruk dan mudah dilakukan dan juga mudah diatasi. Polusi plastik berasal dari meluasnya penggunaan plastik yang tidak dapat terurai secara hayati, seperti botol dan kemasan-kemasan. Polusi ini merupakan ancaman serius bagi lautan dan ekosistem kita. Pembuangan yang tidak tepat akan menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar, dan ini akan membahayakan kehidupan laut dan memasuki rantai makanan sebagai mikroplastik. Tindakan berukuran global sangat penting untuk mengurangi konsumsi plastik. Dalam film dokumenter ini, kami mengikuti perjalanan 3 individu, seorang musisi, ahli biologi, dan pengacara. Saat mereka bersatu dalam upaya terpadu untuk menangani masalah polusi plastik yang terbesar tapi juga tersebar luas di Indonesia. Melalui perspektif unik dan keahlian yang beragam, ketiganya berupaya meningkatkan kesadaran dan melakukan perubahan positif dan menginspirasi tindakan kolektif melawan tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik dalam Indonesia. Penjelasan komunikator. Dalam konteks penyampaian isu melalui medium film kepada masyarakat, fokus utama film dokumenter ini ada pada proses komunikasi yang terjadi selama pembuatan film, di mana isu tersebut dibingkai dan dikemas untuk menciptakan dampak tertentu pada penonton. Film dokumenter sebagai media massa memiliki sifat satu arah. Hal ini menjadikan bentuk yang pas untuk para komunikator menyampaikan pesannya karena adanya sifat rangkuman yang jelas terhadap isu yang sedang diangkat. Pada bahasan kali ini, kita tidak mengeksplorasi tentang dampaknya, melainkan berfokus pada tahapan komunikasi. Tujuannya adalah memahami bagaimana pesan tentang polusi plastik disampaikan melalui medium film secara padat namun tetap efektif. Temui para tokoh utama kita, para komunikator yang berperan krusial. Gede Robby Supriyanto, bintang rock dari Bali yang tak hanya menggebrak panggung tetapi juga pentas aktivisme lingkungan. Tiza Mafira, pakar hukum dengan hati untuk kebijakan dan akal untuk perubahan. Dan tentu saja, Prigi Arisandi, ahli biologi dengan semangat untuk Ibu Pertiwi. Ketiga individu luar biasa ini bersatu untuk mengangkat isu polusi plastik melalui medium film, membentuk narasi yang menjangkau langsung ke relung hati penonton. Mereka melakukannya dengan sentuhan humor, inspirasi, dan penuh dedikasi. Film ini bukan hanya tentang kehancuran dan kegelapan, ini adalah perayaan atas apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan. Jadi, itulah teman-teman, gambaran singkat tentang dunia komunikator luar biasa ini yang mengubah tantangan lingkungan menjadi sebuah perjalanan sinematik. Ingatlah, komunikasi bukan tentang hanya kata-kata, ini tentang terhubung, menginspirasi, dan membawa perubahan. Literasi media berbasis topik. Pada dasarnya, topik dalam media literasi sangatlah penting guna menggerakkan khalayak untuk bereaksi atau mengikuti ajakan akan pesan yang disampaikan. Topik-topik tersebut diolah sedemikian rupa agar digandrungi atau bisa dibilang mempengaruhi khalayak sehingga pada gilirannya mendatangkan keuntungan berupa bentuk finansial ataupun non-finansial. Pengaruh penggerak dalam konten media biasanya tergantung pada topik yang diusul. Topik-topik yang biasa diangkat oleh kebanyakan negara terkait tingkat urgensinya yaitu kewargaan, kultur, gender, kesehatan, pornografi, dan kekerasan. Sayangnya persoalan tentang lingkungan saat ini tidak menjadi masalah besar di tiap negara, namun dibicarakan secara global. Seperti film dokumenter yang sedang kami telaah kali ini, yaitu topik terkait isu pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang sedang terjadi di Indonesia. Topiknya mulai disuarakan agar kesadaran orang dan pihak negara bangkit akan tingkat urgensinya yang semakin penting karena mulai mengganggu hidup kita, lingkungan, dan makhluk yang ada di sekitarnya. Kita harus sadar bahwa
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk penggunaan plastik, khususnya plastik sekali pakai. Kita butuh perubahan mindset dari semua pihak untuk benar-benar mengurangi penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah memang sudah berusaha dengan membuat peraturan terkait pengurangan sampah plastik, namun perlu diingat bahwa aturan tanpa keterlibatan aktif masyarakat hanya akan sedikit membantu. Kita semua harus bersinergi untuk mewujudkan perubahan yang signifikan. Perlu cermati juga masalah limbah pabrik yang semakin parah. Banyak pabrik yang tidak bertanggung jawab dalam membuang limbahnya. Bahkan ada yang berpura-pura tidak menggunakan plastik pada produknya. Selain itu, impor sampah asing juga menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi. Kita lihat banyak aksi demo di berbagai kota besar sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ini. Namun, lebih dari sekedar demo, kita perlu mencari solusi konkret seperti perbaikan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan kerjasama lintas sektor. Pada umumnya, pesan media dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berita, informasi, hiburan, dan iklan. Masing-masing pesan memiliki ciri, tujuan, manfaat, dan masalah yang berbeda. Pemahaman klasifikasi pesan berdampak pada pemahaman anak, maka mereka perlu mengenalnya dengan baik. Jadi, pesan yang didapatkan dari film dokumenter pulau plastik ialah literasi informasi yang diartikan sebagai kegiatan mengidentifikasi, mencari, menganalisasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Secara singkat, film dokumenter pulau plastik menceritakan tentang negara Indonesia yang memiliki masalah besar tentang pembuangan sampah limbah plastik ke laut. Apalagi negara kita menjadi target pembuangan limbah plastik dari negara-negara yang sudah maju. Kita juga mengira sampah plastik yang bisa diurai ternyata tidak bisa terurai dalam waktu sangat lama, dan terakhir ialah sampah plastik dalam bentuk mikro dapat terserap ke rantai bahan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Dari pesan-pesan dari informasi dokumenter ini, berharap agar pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari bahwa limbah-limbah plastik ini merusak lingkungan negara kita sendiri, dan berharap ada perubahan yang untuk mengurangi limbah-limbah plastik seperti memperluas kebijakan tidak menggunakan plastik sekali pakai, membuat regulasi terhadap pembuatan plastik sekali pakai, melakukan program daur ulang plastik ke masyarakat, dan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dengan memakai tote bag. Pulau Plastik memanfaatkan dan menggunakan Netflix. Netflix adalah platform berbasis langganan yang dapat diakses secara luas dengan 238,39 juta pengguna global. Perangkat ini didominasi oleh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Disusul Amerika Serikat dan Kanada, kemudian Amerika Latin dan Asia Pasifik. Netflix memiliki basis pengguna yang luas, akses yang mudah, dan jangkauan global yang telah berkontribusi terhadap penyebaran konten yang cepat di Netflix dibandingkan media tradisional. Platform ini menawarkan kemudahan dan memungkinkan pengguna untuk mencari dan menonton film di berbagai perangkat, kapan saja, di mana saja, dan dengan fleksibilitas untuk mengulang penayangan. Terlepas dari kelebihan-kelebihan ini, biaya berlangganan dan kehadiran konten dewasa menimbulkan tantangan sehingga menekankan perlunya bimbingan orang tua dalam memilih acara yang sesuai dengan usia anak-anak. Pulau Plastik tersedia untuk semua penonton di Netflix dan menawarkan fleksibilitas dalam menonton kapan saja, di mana saja. Film dokumenter ini mengikuti seorang musisi, ahli biologi, dan pengacara yang memerangi polusi plastik di Indonesia. Berfungsi sebagai alat pendidikan mengenai dampak masalah ini, upaya untuk mencari solusi dan menginspirasi tindakan perlindungan lingkungan, sekaligus untuk menyajikan pandangan yang jelas tentang polusi plastik di Indonesia dan potensi upaya mitigasinya. Film ini juga menceritakan tentang negara Indonesia memiliki masalah besar, yaitu pembuangan sampah limbah plastik ke laut. Negara Indonesia sudah menjadi target pembuangan limbah plastik dari negara-negara yang sudah maju. Warga Indonesia juga mengira sampah plastik yang bisa diurai ternyata tidak bisa diurai dalam waktu sangat lama, dan sampah plastik yang dalam bentuk mikro dapat terserap ke rantai bahan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Dengan film ini diharapkan bisa memberikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk lebih sadar akan limbah-limbah plastik yang semakin merusak di lingkungan sekitar.
Saran kami tentang film ini adalah sudah bagus film dokumenternya dengan memberi masalah dan pesan yang bisa ditanggapi untuk semua orang tanpa batas umumnya. Sebaiknya film ini juga mendalami kenapa negara kita menerima sampah-sampah plastik dari negara-negara yang maju dan bagaimana caranya agar negara-negara tersebut dapat mengurangi atau menghentikan pembuangan limbah plastik ke negara kita. Walaupun ada masalah seperti ini, kami berharap masyarakat Indonesia dapat mengurangi pemakaian plastik agar secara bersama-sama limbah plastik di Indonesia dapat berkurang ke tahun ke depannya.